Tidak ada ucapan yang memberi kebahagiaan kepada para pendidik selain pidato Mendikbudristek pada Hari Guru Nasional, HGN, 2019 yang telah berlalu. Setiap kata dalam pidato tersebut sepenuhnya mencerminkan realitas, isi hati, dan harapan seorang guru di lingkungan sekolah. Tidak mengherankan jika pidato tersebut mampu membuat jutaan guru di Indonesia terharu hingga meneteskan air mata. Salah satu kutipan yang menyentuh hati adalah, Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tetapi waktu Anda terkuras untuk menyelesaikan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Mendengar kalimat pidato tersebut saja sudah cukup membuat air mata mengalir. Tidak terasa sudah 4 tahun berlalu sejak pidato luar biasa tersebut disampaikan. Namun, pertanyaan muncul, apakah janji mengenai kemerdekaan bagi guru telah terpenuhi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu memperhatikan kutipan pidato Mendikbudristek pada peringatan HGN tahun 2023. Kurikulum Merdeka adalah harapan yang dinantikan oleh para guru, karena tidak hanya mengurangi beban murid dengan mengurangi materi, dan menekankan pemahaman yang mendalam, tetapi juga memberikan kebebasan kepada guru untuk menggali kreativitas dan berinovasi dalam pembelajaran yang menyenangkan sesuai kebutuhan murid. Meskipun demikian, jika diperhatikan kutipan pidato Mendikbudristek pada HGN kali ini, ada hal yang mencolok. Penting untuk dicatat bahwa guru masih berkawan karib dengan administrasi. Jika ingin bersikap jujur, sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tugas administratif guru pada masa sebelum dan setelah era Merdeka Belajar. Bahkan, saat ini, guru tidak hanya terkait dengan tugas administratif, melainkan juga terlibat dalam kegiatan di platform pendidikan. Menjadi suatu rutinitas baru bagi guru saat ini adalah mengisi aplikasi dengan foto kegiatan harian di kelas, selain dari tanggung jawab tugas administratif. Contoh lain dari peningkatan beban guru adalah menetapkan target untuk menyelesaikan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, PMM, yang merupakan tambahan tugas selain menangani administrasi pembelajaran di sekolah. Selain itu, terdapat tanggung jawab lain, seperti menjadi operator data pokok pendidikan, Dapodik, operator aset daerah, operator aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah, ARKAS, operator kepegawaian, dan berbagai tugas lainnya. Dengan guru masih terlibat dalam berbagai hal seperti ini, dapatkah diharapkan mereka dapat memberikan bimbingan optimal dalam perkembangan murid di sekolah? Perundungan masih lestari karena pendidiknya masih fokus ngelarin administrasi. Cita-cita untuk mencapai merdeka dari beban tugas yang kurang bermanfaat sepertinya masih jauh dari terwujudnya. Perhatian guru terhadap tugas pengajaran di kelas tampaknya hanya menjadi hayalan, karena mereka terus disibukkan dengan aktivitas yang belum tentu relevan dengan permasalahan dan kebutuhan murid. Evaluasi kinerja guru seharusnya tidak hanya dilihat dari dokumentasi visual kegiatan saja, melainkan lebih pentingnya adalah hasil pembentukan karakter dan kualitas individu yang telah diarahkan oleh guru. Dengan melihat situasi seperti ini, tidak mengherankan jika kita masih sering menyaksikan insiden perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Peran utama guru sebagai pendidik sedikit bergeser menjadi tugas administratif, bahkan seringkali mengalahkan peran utama sebagai pengajar. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya perundungan dan kekerasan yang dilakukan oleh murid di sekolah. Untuk mengatasi masalah ini, satu-satunya solusi adalah dengan menyediakan tenaga administrasi sekolah, sehingga guru dapat kembali fokus pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pendidik. Memang seharusnya guru dapat lebih fokus pada pengajaran, sementara urusan administrasi dapat ditangani oleh pihak lain. Konsep guru merdeka belajar mungkin masih merupakan suatu mitos jika kondisi tetap seperti ini. Guru dan platform Merdeka Mengajar. Dalam ringkasan rapor pendidikan tertulis, disebutkan bahwa numerasi dan literasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun begitu, kualitas pembelajaran menjadi indikator dengan pencapaian terendah, yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya efektivitas metode pembelajaran. Informasi dalam ringkasan rapor ini menimbulkan pertanyaan dalam benak kita. Bagaimana mungkin kurangnya efektivitas metode pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan numerasi dan literasi siswa? Bukankah metode pembelajaran seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah? Metode pembelajaran yang efektif adalah metode yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Penggunaan metode pembelajaran yang dianggap trendy dan menarik, namun tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, jelas tidak bermanfaat. Kita semua berharap agar guru tidak ditekan untuk mengikuti pelatihan tentang berbagai metode pembelajaran di PMM yang mungkin tidak relevan dengan kebutuhan dan karakteristik belajar siswa di sekolah.
Sebaiknya, biarkan guru dan siswa menemukan metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri selama proses pembelajaran di kelas. Tampaknya, harapan akan kemerdekaan guru yang dijanjikan dalam pidato Menteri Pendidikan 4 tahun yang lalu belum menunjukkan perkembangan positif pada akhir masa jabatannya. Sosok yang diharapkan untuk membawa perubahan demi kemerdekaan guru ternyata masih menunjukkan kesamaan dengan para pendahulunya. Konsep "Guru Merdeka Belajar" sepertinya masih menjadi harapan yang belum terwujud.